Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trisarafa Zafira dengan NIM akhir 069. Di sini, ya izinkan saya memaparkan materi mengenai standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, khususnya dalam hal kekayaan tanaman obat. Ribuan spesies tumbuhan yang terbesar di berbagai wilayah Nusantara yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai bahan pengobatan tradisional. Setiap daerah memiliki pengetahuan lokal atau yang disebut namanya etnobotani yang unik mengenai pemanfaatan tanaman tersebut, baik dalam bentuk simplisia, ramuan, maupun sediaan tradisional lainnya. Potensi besar ini tidak hanya berperan penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi peluang strategis dalam pengembangan industri obat alam dan fitofarmaka di masa depan. Namun demikian, yang perlu kita sadari bahwa tidak semua bahan herbal memiliki kualitas, keamanan, serta kandungan senyawa aktif yang sama. Variasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan tumbuhnya, contohnya seperti tanah, suhu, curah hujan, dan lain sebagainya. Cara budidayanya, waktu panen, metode pengeringan, penyimpanan, serta teknik ekstraksi yang digunakan. Perbedaan pada setiap tahapan tersebut dapat mempengaruhi komposisi kadar senyawa bioaktif yang terdapat dalam tanamannya, sehingga berdampak pada efektivitas dan keamanan produk herbal yang dihasilkan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu standarisasi. Standarisasi merupakan suatu proses sistemis dan terukur yang bertujuan untuk menjamin mutu, keamanan, serta khasiat bahan obat herbal maupun produk jadinya. Proses ini mencakup penetapan persyaratan mutu, penerapan metode analisis kimia, fisika, dan biologi yang terstandar, serta pengawasan pada setiap tahapan produksi, mulai dari bahan baku, proses ekstraksi, formulasi, hingga sediaan akhir. Dengan demikian, standarisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian mutu, tetapi juga menjamin jaminan ilmiah bahwa produk obat herbal aman, efektif, dan stabil selama masa simpannya. Proses ini memastikan bahwa setiap produk yang beredar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari sisi keamanan penggunaannya maupun efektivitasnya. Pada akhirnya, penerapan standarisasi secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap bahan alam sebagai bagian dari sistem pengobatan modern yang berbasis bukti ilmiah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan standarisasi sediaan herbal.
Sebelumnya, apa itu standarisasi sediaan herbal? Adalah proses pengendalian mutu terhadap produk obat herbal jadi untuk memastikan bahwa setiap batch memiliki kualitas, keamanan, dan khasiat yang konsisten. Standarisasi ini meliputi pengujian karakter fisik, kimia, mikrobiologi, serta penetapan kadar marker compounds sebagai penanda potensi terapi. Pengujian fisik dapat meliputi pemeriksaan warna, bentuk, bau, viskositas, pH, serta kestabilan suhu dan cahaya. Pengujian kimia dilakukan untuk menentukan kadar senyawa aktif, kadar air, serta mendeteksi adanya kontaminan seperti logam berat atau residu pelarut. Sementara itu, pengujian mikrobiologi dilakukan untuk memastikan sediaan berbasis dari mikroba patogen dan aman digunakan. Dengan standarisasi, sediaan herbal terjamin keasliannya, stabil dalam penyimpanannya, serta aman dan efektif digunakan oleh pasien. Untuk tujuan standarisasi bahan alam, di sini yang pertama ada memastikan keamanan konsumsi. Standarisasi mungkin dilakukan pengujian terhadap cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi seperti logam berat, pestisida, atau mikroba patogen. Dengan demikian, yang digunakan untuk memastikan bebas dari kontaminan berbahaya yang mengganggu kesehatan konsumen. Yang kedua yaitu menjamin konsistensi kandungan zat aktif melalui standarisasi. Setiap batch produk dapat memiliki komposisi dan kadar senyawa aktif yang seragam. Hal ini penting karena variasi kandungan senyawa bioaktif dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan sediaan. Konsistensi mutu juga menjadi indikator keandalan produksi di pasaran. Yang ketiga yaitu menjamin efektivitas terapeutik. Dapat menentukan kadar senyawa aktif atau senyawa penanda marker compound. Standarisasi membantu memastikan bahwa produk herbal memberikan efek terapeutik yang stabil dan sesuai dengan klaim khasiatnya. Ini juga berdasarkan dasar ilmiah untuk membuktikan efektivitas obat bahan alam. Yang keempat yaitu meningkatkan daya saing industri obat herbal. Produk yang telah distandarisasikan akan lebih mudah memenuhi persyaratan regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini memberikan peluang bagi industri obat tradisional untuk mengembangkan produk ke arah fitofarmaka dan memperluas pasar hingga ke tingkat global. Untuk yang kelima yaitu mendukung penelitian dan pengembangan ilmiah atau R&D. Standarisasi menyediakan data valid dan reproduksibel tentang identitas, komposisi, dan aktivitas bahan alam. Informasi ini juga sangat berguna untuk kegiatan riset lanjutan seperti isolasi senyawa aktif, studi farmakologi, serta pengembangan formula sediaan yang lebih efektif dan stabil.
Dan yang terakhir yaitu ada peningkatan kepercayaan masyarakat dan kerja tenaga kesehatan. Dengan adanya jaminan mutu melalui standarisasi, produk herbal menjadi lebih dapat dipercaya untuk digunakan sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan modern. Hal ini juga membantu mengubah persepsi bahwa obat herbal hanya bersifat tradisional tanpa dasar ilmiah. Proses ini memastikan bahwa setiap bahan baku maupun produk akhir memiliki kualitas yang konsisten dari waktu ke waktu. Dengan adanya standarisasi, produk obat herbal dapat memenuhi persyaratan ilmiah dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat diterima baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat luas seperti alternatif pengobatan yang aman dan dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa parameter mutu bahan baku. Sebelumnya, eh, suatu obat herbal yang diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat, bahan baku herbal berasal dari tanaman obat harus melalui proses penelitian mutu yang ketat. Hal ini penting karena kualitas bahan baku akan sangat menentukan efektivitas, keamanan, dan kestabilan produk akhir. Tidak semua simplisia maupun ekstrak memiliki mutu seragam sebab perbedaan dalam cara budidaya, waktu panen, kondisi penyimpanan, hingga metode pengolahan dapat mempengaruhi kandungan senyawa aktif di dalamnya. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi terhadap berbagai parameter mutu bahan baku sesuai dengan Pedoman Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bahan baku benar-benar aman, tidak terkontaminasi, dan masih mengandung senyawa aktif yang dibutuhkan untuk memberikan manfaat kesehatan. Yang pertama yaitu ada susut pengeringan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah air dan zat volatil yang masih tertinggal dalam simplisia atau ekstrak sehingga mencegah pertumbuhan mikroba, jamur, dan reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan. Yang kedua yaitu kadar air, menentukan jumlah air bebas yang beresiko menyebabkan degradasi dan kontaminasi mikroba dan untuk menjaga kestabilan dan umur masa simpan. Dan yang ketiga yaitu kadar abu total untuk mengetahui kandungan mineral total termasuk kontaminan anorganik untuk memastikan bahan tidak tercemar pasir, tanah, logam, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu kadar sari larut air atau etanol. Tujuannya untuk menilai jumlah senyawa aktif yang dapat terekstraksi dengan pelarut tertentu untuk untuk menunjukkan hasil kualitas potensi aktif biologis bahan. Yang kelima yaitu KLT atau profil kromatografi. Tujuannya untuk menentukan identitas dan keaslian bahan serta memastikan adanya penanda marker compound sesuai referensi Farmakope Herbal Indonesia. Yang keenam yaitu kadar minyak atsiri.
Tujuannya mengukur jumlah komponen volatil penting yang berperan dalam aroma, khasiat, dan kualitas simplicia aromatik. Dan yang terakhir yaitu kadar flavonoid total, tujuannya untuk mengukur senyawa golongan flavonoid sebagai bioaktif marker untuk menentukan kualitas potensi antioksidan dan efek farmakologisnya. Dengan menerapkan pemeriksaan parameter mutu secara menyeluruh dan sesuai dengan standar farmakope herbal Indonesia, maka dapat memastikan bahwa bahan baku obat yang bahan ba- bahan baku bahan alam dapat digunakan aman, murni, dan memiliki aktivitas biologis yang diharapkan. Standarisasi ini menjadi landasan utama menjamin kualitas, keamanan, dan khasiat obat herbal, sehingga dapat diterima baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat sebagai alternatif pengobatan yang efektif dan terpercaya. Selanjutnya ada metode analisis kimia. Metode analisis kimia merupakan tahapan penting dalam proses standarisasi bahan obat tradisional. Tujuan utamanya dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa bahan herbal yang digunakan memiliki kualitas, keamanan, dan kemurnian yang sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Melalui analisis kimia, dapat diketahui komposisi senyawa aktif yang terkandung dalam bahan bahan alam, serta kemungkinan adanya senyawa pengotor atau kontaminan seperti logam berat, pestisida, dan mikroorganisme bahaya lainnya. Metode analisis kimia juga digunakan untuk menilai kemurnian dan konsistensi bahan baku satu batch ke batch lain. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahan produk herbal yang dihasilkan memiliki efek terapeutik yang stabil dan dapat dipertanggungjawabkan. Standarisasi kimianya juga membantu dalam proses pengendalian mutu selama tahap produksi, penyimpanan, dan distribusi obat herbal. Yang pertama yaitu ada metode kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya yaitu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak, lalu menghasilkan bercak profil. Tujuannya yaitu untuk identifikasi dan autentikasi bahan, memastikan adanya senyawa penanda serta pemalsuan. Yang kedua yaitu spektrofotometri UV visible. Prinsip kerjanya yaitu pengukuran penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh senyawa aktif dan dihitung kadar berdasarkan absorbansinya. Tujuannya untuk menetapkan kadar senyawa aktif total, contohnya seperti flavonoid dan fenolik sebagai indikator mutu. Yang ketiga yaitu spektroskopi IR atau infrared. Prinsip kerjanya yaitu mengukur vibrasi ikatan kimia, menyerap gelombang infrared dan menghasilkan spektrum khas.
Untuk tujuannya itu untuk identifikasi gugus fungsi senyawa, konfirmasi dengan struktur dan kemurnian bahan. Yang keempat yaitu kromatografi gas atau GC. Prinsip kerjanya yaitu senyawa volatil dipisahkan dalam kolom oleh gas pembawa, lalu dideteksi sebagai puncak kromatogram. Tujuannya untuk menganalisis senyawa volatil seperti minyak atsiri untuk menentukan komposisi dan kualitasnya. Yang kelima yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Prinsip kerjanya yaitu pemisahan senyawa fase cair bertekanan tinggi, lalu dideteksi dan kuantitatif akurat berdasarkan puncak kromatogram. Tujuannya yaitu untuk menetapkan kadar marker compound spesifik pada herbal kuantitas presisi tinggi. Yang keenam yaitu destilasi uap. Prinsip kerjanya yaitu penyulingan komponen volatil yang menguap bersama air lalu dipisahkan dan diukur volumenya. Tujuannya untuk menentukan kadar minyak atsiri sebagai parameter standarisasi herbal aromatik. Yang ketujuh yaitu gravimetri. Prinsip kerjanya yaitu penimbangan sebelum dan sesudah perlakuan pada pemanasan dan pembakaran. Lalu selisih berat sebagai parameter. Tujuannya untuk menentukan susut pengeringan, kadar air, dan kadar abu total dalam simplisia dan ekstrak. Selanjutnya ada titrimetri. Prinsip kerjanya yaitu reaksi kimia antara analit dan titran. Hingga titik akhir, volume titran menentukan kadar analit. Tujuannya yaitu mengukur konsentrasi suatu zat dalam herbal seperti kadar asam atau kadar air. Dan yang terakhir yaitu uji cemaran mikrobiologi dan kimia. Prinsip kerjanya dengan cara perhitungan jumlah mikroba, deteksi aflatoksin, residu pestisida, dan logam berat. Tujuannya untuk menjamin keamanan bahan agar bebas kontaminan berbahaya sesuai dengan batas regulasi BPOM. Dengan peran metode analisis kimia yang tepat dan sistematis, dapat memastikan bahwa setiap bahan baku yang digunakan dari kontaminan bebas dari kontaminan, memiliki kadar senyawa yang sesuai, serta memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Dengan demikian, keamanan khasiat dan kualitas obat herbal dapat terjamin sebelum digunakan oleh masyarakat luas. Dan yang pada tahapan terakhir ada parameter standarisasi farmasi dilakukan sebagai langkah krusial untuk memastikan bahwa produk akhir memiliki mutu yang stabil, aman digunakan, dan memberikan efek terapeutik yang konsisten. Standarisasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap batch produk memiliki kualitas yang sama dari segi kandungan bahan aktif, bentuk sediaan, dan kestabilan fisik maupun kimianya. Tanpa adanya standarisasi, efektivitas dan keamanan produk herbal dapat bervariasi, yang dapat akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap obat tradisional. Setiap metode pengujian yang digunakan memiliki peran
menilai karakter fisika, kimia, maupun konsentrasi dosis obat. Pada tahap terakhir, proses produksi obat herbal dilakukan standarisasi farmasi berbagai langkah krusial untuk memastikan bahwa produk akhir memiliki mutu yang stabil, aman digunakan, dan memberikan efek terapeutik yang konsisten. Standarisasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap batch produk memiliki kualitas yang sama dari segi kandungan bahan aktif, bentuk sediaan, dan kestabilan fisik maupun kimianya. Tanpa adanya standarisasi, efektivitas dan keamanan produk herbal dan dapat bervariasi, pada akhirnya menurunkan kepercayaan kepada masyarakat. Untuk parameter standarisasi dalam pengujian ini, yang pertama yaitu ada susut pengeringan. Metode pengujiannya menggunakan gravimetri atau oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Prinsip kerjanya mengukur berkurangnya bobot akibat penguapan air dan pelarut volatil. Parameter yang diamatinya yaitu persentase susut bobot, kadar air. Metode pengujiannya menggunakan Kohl-Fischer atau gravimetri. Prinsip pengujiannya reaksi titrasi atau penguapan air pada suhu tertentu. Parameter yang diamatinya yaitu persentase kadar air yang masih tersisa, kadar sehari air atau etanol. Metode pengujiannya ekstraksi dan penguapan pelarut. Prinsip pengujiannya senyawa aktif larut dalam pelarut tertentu kemudian diuapkan dan ditimbang. Parameter yang diamatinya yaitu rendemen ekstrak larut, air, dan atau etanol. Kadar abu total. Metode pengujiannya menggunakan pembakaran dalam furnace dengan suhu 600 derajat Celcius. Prinsip pengujiannya mengoksidasi bagian organik menjadi abu untuk mengetahui kandungan mineral total. Parameter kunci yang Parameter yang diamatinya yaitu persentase abu total dalam simplisia. KLT, metode pengujiannya yaitu KLT thin layer chromatografi. Prinsip pengujiannya pemisahan senyawa berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Parameter yang diamatinya yaitu profil kromatografi nilai RF, adanya senyawa penanda, kadar minyak atsiri. Metode yang digunakannya menggunakan penyulingan uap atau Schlesinger. Prinsip pengujiannya menyuling komponen volatil kemudian ditampung dan diukur volumenya. Parameter yang diujinya persentase volume minyak atsiri. Dan yang terakhir yaitu kadar flavonoid total. Metode pengujiannya menggunakan spektrofotometri UV visible ALCL3. Prinsip pengujiannya senyawa flavonoid membentuk kompleks berwarna dengan ALCL3 lalu diukur absorbansinya. Parameter yang diamatinya yaitu kadar flavonoid total, Mg, atau Qi atau per gram sampel. Dengan melakukan standarisasi pada tahap akhir produksi, dapat memastikan bahwa sediaan herbal yang beredar di masyarakat memiliki mutu yang terjamin, aman untuk dikonsumsi, dan efektif dalam memberikan manfaat terapeutik yang diharapkan. Standarisasi ini juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan kepada tenaga kesehatan dari konsumen terhadap penggunaan obat herbal sebagai bagian dari pelayanan kesehatan modern yang berbasis bukti ilmiah.
Bagi kesimpulannya, standarisasi sediaan herbal merupakan tahapan krusial dalam menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat bahan alam yang digunakan oleh masyarakat. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan kualitas, tetapi juga sebagai dasar ilmiah dalam pengembangan dan pemanfaatan tanaman obat secara berkelanjutan. Standarisasi ini dilakukan melalui pengendalian mutu yang menyeluruh, mencakup mulai dari pemilihan dan identifikasi bahan baku, proses ekstraksi, dan formulasi hingga pengujian produksi akhir sebelum dipasarkan. Dengan demikian, setiap sediaan herbal yang dihasilkan dapat dipastikan dengan memiliki kualitas keamanan dan konsistensi antara batch terjamin. Pelaksanaan standarisasi di Indonesia mengacu dengan pedoman resmi seperti Pharmacopeia Herbal Indonesia atau FHI dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melalui penerapan metode analisis kimia, fisika, dan mikrobiologi yang terstandar. Dilakukan pengujian terhadap berbagai parameter mutu seperti adanya senyawa aktif, kestabilan produk, serta potensi adanya kontaminan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan mikroba patogen. Setiap hasil pengujian ini menjadi tolak ukur untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi kriteria dan kualitas yang diharapkan. Dengan diterapkannya standarisasi yang ketat, mutu dan efektivitas sediaan herbal dapat terjaga secara konsisten. Lebih dari itu, standarisasi menjamin landasan ilmiah yang kuat dalam pengembangan fitofarmaka, yakni obat herbal yang telah teruji secara praklinik atau klinik. Upaya ini berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta tenaga kesehatan terhadap penggunaan obat bahan alam dalam sistem pelayanan kesehatan resmi, baik sebagai terapi komplementer maupun alternatif yang berbasis bukti ilmiah. Secara keseluruhan, standarisasi bukan hanya sekedar prosedur teknis, tetapi juga melakukan komitmen terhadap mutu, keselamatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang obat bahan alam, yang pada akhirnya mendukung kemandirian dan daya saing Indonesia dalam industri farmasi berbasis sumber daya alam. Dan saya harapkan semoga uh, obat bahan alam ini bisa menyeluruh dan menyebar lebih banyak lagi ke seluruh dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.